Oke, halo guys, kembali lagi di channel gue. Kali ini gue bakalan bahas tentang bagaimana kita membuat inputan di dalam bahasa pemrograman Java atau dengan menggunakan NetBeans. Nah, apa aja yang kita butuhin? Kita membutuhin satu library, yaitu yang namanya input buffer reader. Nah, apa itu input buffer reader? Langsung aja kita coba dan nanti saya akan jelaskan. Oke? Nah, selanjutnya kita bakalan nyoba bagaimana cara membuat inputan di dalam konsol atau inputan Java yang ada di sini. Jadi di sini kita tidak bisa mengetik. Oke, nanti kita bakalan buat supaya di sini bisa kita ketikkan. Nah, itu dengan cara adalah kita menambahkan atau kita menggunakan beberapa library dari Java itu sendiri. Nah, salah satu library untuk inputan di situ adalah kita menggunakan buffer reader. Nah, bagaimana nanti cara ngodingnya atau cara menggunakannya? Langsung aja kita coba. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung saja codingkan dan saya skip videonya sampai codingan selesai supaya tidak terlalu panjang durasinya. Oke guys, ini dia codingannya. Nah, nanti gue bakalan jelasin apa saja fungsi dari codingan-codingan ini. Nah, sebelum itu kita bakalan nyoba dulu guys ya. Oke, kita langsung saja running, kemudian kita coba. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini dia meminta untuk masukkan nama Anda. Oke, kita bisa isikan di sini ya guys ya. Adi Panca, kemudian kita isikan umur, kemudian kita isikan dengan jumlah buku Java. Misalnya saya mempunyai buku Java 7, kemudian saya mempunyai buku web misalnya 4 di sini, kemudian saya enter, maka hasilnya adalah di bawah. Nama Adi Panca, umur 17, buku Java 7, buku web 4, dan total buku adalah 11. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa menginputkan di sini, guys. Nah, itu perbedaannya dengan yang tadi. Kalau yang tadi kita tidak bisa menginputkan. Nah, sekarang giliran bagaimana kita bisa tahu apa saja fungsi dari codingan-codingan yang tadi sudah saya ketikkan. Nah, oke guys, kurang lebih ini codingannya. Silakan bisa di screenshot dulu atau di pause dulu videonya supaya bisa langsung diketikkan. Kemudian gue bakalan nyoba dan juga gue bakalan ngejelasin apa saja fungsi dari codingan-codingan ini guys. Oke guys, yang pertama yang perlu kita ketahui di sini adalah kita menggunakan dua buah library di sini guys, yaitu yang pertama adalah library import java.io buffer reader, yang kedua adalah import java.io input stream reader. Nah, apa saja fungsi dari kedua ini adalah untuk kita bisa menginputkan inputan ketikan dari keyboard, sehingga ketika kita tadi merunning program ini dia langsung meminta untuk kita memasukkan nama, umur, dan sebagainya. Nah, apa saja library yang ada di dalam NetBeans ini? Sebenarnya NetBeans itu sudah memiliki library. Nah, library-nya itu sudah sangat banyak dan kita hanya tinggal menggunakan saja, sehingga kita tidak perlu menginstal apapun karena pada saat menginstal NetBeans itu sudah terinclude dengan beberapa library. Nah, contoh bagaimana cara membuat library itu, kita tinggal ketik import, kemudian kita isikan dengan Java, kemudian kita ketikkan dot misalnya seperti itu, kemudian kita isikan dengan IO misalnya seperti itu. Nah, kita bisa pilih di sini ada banyak sekali inputan untuk library IO. Jadi banyak sekali guys ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, oke. Selain dari itu, bagaimana apa saja lagi yang akan kita coba nanti sambil berjalan gue bakalan jelasin apa saja kegunaan-kegunaan dari beberapa library yang lain. Oke. Nah, kita lanjutkan ke codingan berikutnya. Codingan berikutnya kita langsung saja ke dalam method void-nya, yaitu di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe datanya adalah string, kemudian nama dari variabel itu adalah nama, kemudian isi dari variabelnya adalah string kosong atau petik-petik aja. Kemudian berikutnya tipe data integer, kemudian nama dari variabelnya adalah umur, kemudian isi dari atau value dari umur yaitu adalah 0. Jadi secara default kita nolkan dulu. Kemudian berikutnya ada
eh, tipe datanya integer juga, ada jumlah buku Java, jumlah buku web, dan total buku. Itu kita defaultkan nilainya atau value-nya adalah 0 secara di awal, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke codingan berikutnya. Codingan berikutnya adalah kita membuat objek di sini, guys. Nah, objeknya adalah apa? Objek dari kelas BufferReader. Ini namanya kelasnya adalah BufferReader. Ya, guys ya. Tipenya adalah BufferReader, kemudian nama objeknya itu adalah data_in. Gitu. Jadi ini boleh saja kita ganti dengan nama apapun. Misalnya saya ganti dengan D. Misalnya gitu. Jadi di sini saya juga ganti dengan D, di sini D juga, kemudian di sini D, di sini D. Jadi semuanya ikut berubah. Oke, nah jadi bebas. Ini adalah nama dari objek. Kita boleh menamakan apapun, sama seperti variabel. Kita boleh menamakan apapun, tetapi dengan catatan kita tidak boleh memberikan spasi, kita tidak boleh menginputkan angka, simbol, atau sejenisnya. Nah, kemudian di sini kita new BufferReader, itu artinya menunjukkan bahwa kita melakukan objek di sini, yaitu kita dari kelas BufferReader ini kita jadikan dia objek, yaitu objeknya adalah D. Kemudian di sini new BufferReader berarti kelas dari BufferReader ini kita newkan masuk ke dalam objek, yaitu D. Kemudian di dalam BufferReader ini dia memiliki yang namanya parameter, ya guys ya, di sini yaitu parameternya ada satu di sini, parameternya adalah input stream reader di sini. Nah, input stream reader punya parameter lagi di dalamnya, yaitu system.in. Oke. Kemudian berikutnya system.out.println. Jadi program pertama kali jalan akan merunning yang ini dulu, guys. Yang ini, guys. Nah, setelah program menjalankan yang ini, kemudian ketika kita jalankan itu, teman-teman bisa lihat di sini, masukkan nama Anda. Nah, ini yang pertama kali running. Kemudian ketika saya ketikkan Adi Panca, saya enter, maka dia akan masuk ke dalam try-catch. Try-catch ini seperti apa? Try-catch ini adalah fungsi di mana pemrograman itu akan berjalan ketika bernilai true, dia akan masuk ke dalam try. Sedangkan ketika dia bernilai false, dia akan ditangkap oleh catch ini. Nah, ditangkapnya sebagai apa? Sebagai exception error. Maka ketika ada inputan yang salah, maka dia akan menampilkan pesan error di sini, guys. Gitu. Nah, kita lanjutkan masuk ke dalam try-nya karena catch-nya sudah saya jelaskan. Kemudian nama d.readline, di mana d.readline di sini bermaksud adalah ketika saya mengetikkan Adi Panca di sini, maka ditangkap oleh pemrograman Java ini untuk disimpan ke dalam variabel nama. Sehingga variabel nama ini sudah terisi dengan value atau sudah terisi dengan nilai, yaitu Adi Panca. Kemudian ketika saya enter di sini Adi Panca, maka dia akan memunculkan yang ini lagi, system.out.println, masukkan umur Anda. Ketika saya memasukkan 17 dan saya enter, ya guys ya, 17 itu akan tersimpan atau tertangkap oleh pemrograman Java ini. Dia menangkap inputan dari keyboard tadi, kemudian disimpanlah ke dalam variabel umur. Maka umur di sini sudah bernilai yaitu 17, guys. Kemudian berikutnya ketika saya enter, maka yang berikutnya dilakukan adalah dia memasukkan atau meminta untuk masukkan jumlah buku Java. Maka di sini dia akan meminta untuk masukkan jumlah buku Java. Oke, maka saya isikan 7 dan saya enter. Ketika saya memasukkan 7, ketika saya ketik 7, maka yang dilakukan oleh program Java adalah menangkap apa yang saya ketikkan tadi, yaitu 7. 7 itu disimpan di dalam variabel jumlah buku Java, sehingga jumlah buku Java ini bernilai 7. Nah, di sini ada sedikit perbedaan di mana ketika Java ingin membaca dari inputan ketikan dari keyboard, kita bisa lihat ketika dia bernilai atau bertipe data string, maka yang digunakan adalah readline biasa. Sedangkan ketika dia ingin membaca yang bertipe integer, maka di sini kita harus mengkonversi dari string biasa menjadi integer. Konversinya itu digunakan dengan menggunakan pengkodean yaitu integer.parseInt. Nah, itu akan bisa disesuaikan dengan jenis atau tipe data yang ada di dalam variabel. Misalnya contoh umur, maka di sini tipe datanya adalah integer, maka dia menggunakan konversi yaitu integer.parseInteger. Nah, selain dari itu apalagi yang bisa digunakan yaitu float.parsefloat dan juga
jenis tipe data yang lainnya. Nanti bisa di googling saja supaya bisa lebih jelas. Kemudian saya enter lagi dan akan menampilkan masukan jumlah buku web. Kemudian ketika saya ketikkan jumlah buku webnya adalah 4, maka ditangkap lagi oleh pemrograman Java ini, kemudian disimpanlah ke dalam variabel yang namanya jumlah buku web, yaitu adalah 4. Nah, kemudian selanjutnya program akan berjalan untuk menjumlahkan antara jumlah buku Java yang tadi 7 ditambah dengan jumlah buku web, yaitu 4. Maka total dari bukunya itu 7 ditambah 4 akan disimpan ke dalam total buku ini, sehingga total buku ini menjadi 11. Itu guys. Nah, kemudian program akan dijalankan sampai ke sini karena dia tidak ada error dan sebagainya, sehingga catch-nya ini dilewati. Oke guys, catch-nya ini dilewati dan akhirnya dari catch-nya ini sudah dilewati, maka program akan menjalankan ini. Nah, program akan menjalankan ini adalah apa? Ini untuk menampilkan yang di bawah, guys. Ini, guys, bisa lihat di sini, guys. Oke, ada nama, umur, buku Java, kemudian buku web berapa, kemudian total bukunya apa. Kalian bisa lihat di sini, ini sama seperti tutorial sebelumnya, yaitu menampilkan string biasa dan variabel. Oke, guys. Nah, kurang lebih itu penjelasan dari bagaimana kita menggunakan buffer reader. Nah, gimana guys? Mudah bukan? Nah, langsung aja buka laptopnya, kemudian langsung dicoba, dan jika ada pertanyaan silahkan komentar di YouTube, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.